Halo sobat, perkenalkan nama saya Yosia Mantirik dengan NIM N012011187 dari Fakultas Kehutanan Prodi Kehutanan Kelompok 1 Kimia dengan judul Timbangan Asam Basa. Di sini saya akan menjawab dan menentukan kepada teman-teman pertanyaan-pertanyaan mengenai kesetimbangan asam basa. Yang pertama itu adalah nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan asam basa, potensi hidrogen, dan berikan masing-masing 5 contoh asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen ketika larut dalam pelarut air. Basa ialah senyawa yang terlarut dalam air yang sudah menghasilkan ion hidroksida atau OH. Contoh dari asam kuat yaitu asam klorida, asam nitrat HNO3, asam sulfat H2SO4, asam bromida HBr, asam iodida HI. Contoh basa kuat: natrium hidroksida NaOH, kalium hidroksida KOH, barium hidroksida BaOH2, kalsium hidroksida CaOH2, magnesium hidroksida MgOH2. Contoh basa lemah: amonium hidroksida NH4OH, Besi2 hidroksida FeOH2, seng atau sing hidroksida ZnOH2, tembaga 2 hidroksida CuOH2, aluminium hidroksida AlOH3. Contoh asam lemah: asam format HCOOH, asam asetat atau cuka CH3COOH, asam fluorida HF, asam karbonat H2CO3, asam sitrat C6H8O7. Nomor 2, jelaskan teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, dan Norris serta Lewis, dan berikan masing-masing 1 contoh reaksinya. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+ di dalam air, sedangkan basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion OH- di dalam air. Contoh dari asam basa menurut Arrhenius ialah HCl, yaitu penyimpunannya H+ tambah Cl-, CH3COH, CH3COH- ditambah H+, KOH yaitu K+ tambah OH-. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang dapat mendonorkan proton atau H+, sedangkan basa adalah spesies yang dapat menerima proton atau H+. Contohnya H2O tambah CO3-2 menghasilkan OH- tambah HCO3. HPO4-2 tambah NH3 menghasilkan PO4-3 ditambah NH4+. Menurut Lewis, asam adalah spesies yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies yang dapat memberikan pasangan elektron. Contohnya NH3 tambah HCl menghasilkan NH4Cl, NH3 tambah BF3 menghasilkan NH3BF3. Nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud larutan buffer dan berikan 1 contoh cara dan perhitungan pembuatan larutan buffer atau asam basa. Larutan buffer adalah larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH saat ada penambahan asam basa atau garam. Contohnya itu tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 10 ml larutan CH3COOH 0,1 m dengan 10 ml larutan CH3CONA1m. Nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam dan berikan masing-masing 1 contoh reaksi hidrolisis garam berdasarkan pengelompokannya. Hidrolisis garam adalah proses terurainya senyawa garam yang terjadi karena reaksi antara kation dan anion senyawa garam tersebut dengan air yang kemudian akan menghasilkan produk berupa senyawa asam dan senyawa basa. Contohnya hidrolisis sempurna. Contoh dari hidrolisis sempurna yaitu amonium karbonat atau NH4,2CO3 yang mengalami hidrolisis sempurna karena tersusun dari asam lemah atau asam karbonat H2CO3 dan basa lemah amonia NH3. Kedua, hidrolisis sebagian atau parsial. Contohnya NH4Cl yang mengalami hidrolisis sebagian karena tersusun dari asam kuat atau anion dan basa lemah atau kation.